go yard. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maya Novitasari selaku pembimbing mata kuliah akuntansi keperilakuan kelas 8B akuntansi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 4 yaitu mengenai eskalasi komitmen atau escalation of commitment. Anggota kelompok 4 yaitu 1. Dwika Prastiwi, 2. Nentia Ayu Dewayanti, 3. Fitri Nurhayati, 4. Rizka Oktaviana, dan 5. Elisa Putri Setianingrum. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Pengertian eskalasi komitmen. Eskalasi komitmen merupakan keputusan untuk menambah alokasi sumber daya kepada proyek yang gagal atau failing. Ruchala 1999. B. Teori yang menjelaskan eskalasi komitmen. Yang pertama adalah justification theory. Teori ini menjelaskan bahwa manajer yang dari awal telah memiliki tanggung jawab suatu proyek cenderung melanjutkan proyek tersebut meskipun kondisi proyek ekonomi mengindikasikan proyek sebaiknya dihentikan. Bruckner 1992. Yang kedua, teori keagenan. Menurut teori keagenan, tindakan eskalasi komitmen ini terjadi karena individu ingin memaksimalkan kepentingan pribadi berupa impression management. Baseman 1994. Teori ini mengasumsikan bahwa individu dimotivasikan untuk mengambil keputusan yang memaksimumkan kepentingan ekonomi pribadi mereka. Yang ketiga, teori pengambilan keputusan yang berbasis pada proses kognitif manusia. Berdasarkan teori ini, eskalasi disebabkan kesalahan kognitif berupa bias persepsi. Baseman 1994. Kesalahan terjadi karena pengambilan keputusan terlalu fokus pada sunk cost, yaitu biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai proyek yang diambil. Selanjutnya yaitu paradigma eskalasi komitmen. Pada The Unclad Escalation Paradigma ini semua justifikasi terjadi eskalasi komitmen adalah terletak dalam individu. Individu melakukan eskalasi komitmen pada keputusan yang sebelumnya diambil. Bazerman, Scottman, dan Goodman 1980 menyatakan bahwa kecenderungan untuk eskalasi komitmen dipengaruhi oleh derajat perasaan kecewa oleh pembuat keputusan pada saat terdapat umpan balik negatif dari keputusan awal yang dibuat. Yang kedua, The Comparative Escalation Paradigma. Pada Comparative Escalation Paradigma, eskalasi komitmen juga didorong karena adanya persaingan dengan pihak lain. Misalnya, eskalasi komitmen pada proses lelang. Adanya persaingan dengan pihak lain meningkatkan eskalasi komitmen. D. Mengapa eskalasi komitmen terjadi? Faktor-faktor fisiologi yang menimbulkan perilaku eskalasi antara lain 1. Facial persesif atau pencakupan bias. Bias persesi terjadi ketika individual telah memiliki keputusan tertentu dan memiliki informasi secara selektif untuk mempertahankan komitmen pada keputusan yang dipilihnya. Kedua, bias pertimbangan atau judgment bias. Keputusan diambil setelah menyaring informasi yang akan digunakan untuk mengambil keputusan selanjutnya. Hasil ini dapat dijelaskan dengan teori pembingkaian bahwa ketika informasi feedback negatif, maka individu cenderung risk scanning atau berani mengambil resikonya. Kemudian ketiga, improvisasi manajemen, yang mana penghargaan yang didasarkan pada hasil saja maka akan mendorong eskalasi komitmen. Misalnya pada contoh manajer kredit yang memutuskan pemberian kredit kepada tuan B. Apabila penghargaan didasarkan pada hasil, maka manajer kredit akan menyampaikan hasil yang buruk melalui eskalasi komitmen. Kemudian keempat, complicative irrationality.
merupakan situs yang mana terjadi dua pihak yang melakukan tindakan rasional atau dalam hal hasil yang akan diperoleh kedua belah pihak. Sangat sulit untuk mengidentifikasi irasional secara spesifik yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengurangi eskalasi komitmen. Menurut Goss, tahun 1997 menyatakan terdapat 3 cara akuntansi yang dapat digunakan untuk meredukasi eskalasi komitmen, yaitu yang pertama ada umpan balik yang tidak ambigu, mendorong suatu pencarian strategi-strategi alternatif yang lebih tepat. 2. Progress report. Individu bersifat bounded rationality atau mempunyai keterbatasan rasional. Individu mempunyai keterbatasan untuk mengevaluasi seluruh informasi yang tersedia sebelum mengambil keputusan. 3. Future benefit. Riset terdahulu mengindikasikan bahwa pembuat keputusan mendasarkan keputusannya pada biaya historis atau sunk cost, atau biaya-biaya yang sudah dikeluarkan daripada biaya dan manfaat masa depan. Sekian, terima kasih. Di slide 9 dan 10 saya akan menjelaskan mengenai eskalasi komitmen di akuntansi. Eskalasi komitmen menjadi topik yang banyak diteliti karena beberapa hal, diantaranya yang pertama, eskalasi komitmen mempengaruhi kinerja organisasi sehingga sangat menarik untuk diteliti penyebab atau determinan apa saja yang mempengaruhi eskalasi komitmen. Selanjutnya yang kedua yaitu berbagai cara untuk memitigasi eskalasi komitmen merupakan isu yang sangat penting untuk diteliti karena menyangkut bagaimana pihak manajemen atau pemilik berusaha mengurangi aktivitas manajemen yang merugikan perusahaan. Yang terakhir, eskalasi komitmen merupakan ilmu interdisipliner yang menyangkut ilmu akuntansi, psikologi, dan teori organisasi. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi peneliti akuntansi yang meneliti mengenai eskalasi komitmen. Selanjutnya di slide 11 saya akan menjelaskan mengenai kasus eskalasi komitmen di Indonesia. Adapun contoh kasus eskalasi komitmen yang pernah terjadi di Indonesia yaitu pelaksanaan mega proyek pengembangan Pekan Olahraga Nasional di Hambalang yang telah menghabiskan uang negara. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.